Tiba-tiba, suara itu berhenti. Keheningan yang mencekam melanda rumah itu, membuat suasana semakin mencekam. Namun, sebelum mereka bisa merasa lega, terdengar suara ketukan di pintu. Perlahan tapi pasti. Tok, tok, tok. Hantu Kuyang, salah satu legenda mistis dari Kalimantan yang terkenal menyeramkan dan kaya akan mitologi lokal. Kisah ini akan mengangkat suasana mencekam dan pengalaman menegangkan, dengan latar yang memperkuat nuansa mistis khas cerita rakyat. Halo sahabat horor, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan sehat. Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Semoga rezeki kalian lancar. Amin, ya robbal alamin. Di sebuah desa kecil di pedalaman Kalimantan, hiduplah seorang wanita muda bernama Ratna. Ratna adalah seorang bidan desa yang dikenal ramah dan sangat peduli pada masyarakat sekitar. Sejak ia menetap di desa itu 3 tahun lalu, ia telah membantu banyak ibu melahirkan dengan selamat. Namun, meskipun Ratna diterima baik oleh penduduk desa, ada satu hal yang membuatnya terus merasa gelisah. Cerita tentang Kuyang. Kuyang adalah makhluk mistis, berbentuk kepala manusia dengan organ tubuh yang menggantung, seperti hati, paru-paru, dan usus, tanpa tubuh. Konon, makhluk ini terbang di malam hari, mencari darah ibu hamil atau bayi yang baru lahir untuk mempertahankan kekuatannya. Penduduk desa percaya bahwa Kuyang berasal dari seseorang yang mempelajari ilmu hitam untuk mendapatkan kekayaan atau keabadian, tetapi dengan harga mengerikan. Meskipun cerita tentang Kuyang sering terdengar di desanya, Ratna awalnya menganggap itu hanyalah cerita rakyat untuk menakut-nakuti anak-anak. Namun, pendapatnya berubah ketika ia mengalami kejadian yang akan merubah hidupnya selamanya. Meskipun cerita tentang Kuyang sering terdengar di desanya, Ratna awalnya menganggap itu hanyalah cerita rakyat untuk menakut-nakuti anak-anak. Namun, pendapatnya berubah ketika ia mengalami kejadian yang akan merubah hidupnya selamanya. Semua berawal pada suatu malam yang tenang. Desa itu berada dalam keheningan khas pedesaan, hanya diiringi suara jangkrik dan gemerisik dedaunan yang ditiup angin. Saat itu, Ratna sedang membantu seorang ibu bernama Mira yang sedang melahirkan. Mira adalah seorang ibu muda yang baru saja datang ke desa bersama suaminya. Proses persalinannya berlangsung lancar, dan seorang bayi laki-laki yang sehat lahir di dunia. Namun, ketika malam semakin larut dan Ratna bersiap-siap untuk pulang, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Udara yang semula hangat menjadi dingin secara tiba-tiba, dan suara jangkrik yang biasanya memenuhi malam mendadak lenyap. Perasaan tidak nyaman menyelimuti dirinya, tetapi ia mencoba mengabaikannya. Saat ia hendak melangkah keluar dari rumah Mira, ia mendengar suara gemerisik dari atap rumah. Ratna berhenti sejenak dan menatap ke atas, tetapi tidak melihat apa-apa. Mungkin hanya tikus, pikirnya. Namun, saat ia melangkah lebih jauh, suara itu semakin jelas. Seperti sesuatu yang berat sedang bergerak di atas atap, mengitari rumah. Mira, yang juga mendengar suara itu, tampak pucat. "Bu Ratna, ini pasti Kuyang," bisiknya dengan suara gemetar. Ratna terkejut mendengar ucapan itu. "Kuyang, apa yang harus kita lakukan?" tanyanya. Berusaha tetap tenang meskipun hatinya mulai diliputi rasa takut. Mira dengan cepat mengambil bawang merah dan bawang putih dari dapur, lalu meletakkannya di sudut-sudut ruangan. "Ini yang biasa dilakukan orang tua kami untuk mengusir Kuyang," katanya. Ratna hanya bisa mengikuti, meskipun ia tidak sepenuhnya yakin dengan keampuhan cara itu. Tiba-tiba, suara itu berhenti. Keheningan yang mencekam melanda rumah itu, membuat suasana semakin mencekam. Namun, sebelum mereka bisa merasa lega, terdengar suara ketukan di pintu. Perlahan tapi pasti, "Tok, tok, tok, jangan buka pintunya," bisik Mira dengan panik. Ratna mengangguk dan berusaha tetap diam.
Tetapi rasa penasarannya memuncak. Dengan langkah perlahan, ia mendekati pintu dan mengintip melalui celah kecil. Apa yang ia lihat membuat tubuhnya membeku. Di luar, ada sesosok kepala manusia dengan organ tubuh yang menggantung. Melayang-layang di udara, matanya merah menyala, menatap langsung ke arah pintu. Seolah-olah mengetahui bahwa Ratna sedang mengintip. Ratna menahan napas, mencoba untuk tidak mengeluarkan suara. Namun, makhluk itu mulai mendekat, mengelilingi rumah sambil mengeluarkan suara menggeram yang mengerikan. Malam itu, Ratna dan Mira tidak tidur. Mereka berjaga sepanjang malam, memastikan bahwa Kuyang tidak bisa masuk ke dalam rumah. Ketika fajar akhirnya menyingsing, suara makhluk itu menghilang, dan suasana kembali tenang. Namun, pengalaman itu meninggalkan trauma mendalam bagi Ratna. Keesokan harinya, Ratna menceritakan kejadian itu kepada beberapa tetua desa. Mereka tidak terkejut. Salah satu dari mereka, Pak Dirman, berkata, "Kuyang telah lama menjadi bagian dari kehidupan di desa ini. Kami tidak tahu siapa yang memeliharanya. Tetapi setiap kali ada ibu hamil atau bayi yang baru lahir, makhluk itu selalu muncul." Ratna semakin penasaran. Ia memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut tentang Kuyang. Ia bertanya kepada penduduk desa, membaca buku-buku lama, dan bahkan mengunjungi seorang dukun tua yang dikenal sebagai penjaga tradisi desa. Dari dukun itu, ia belajar bahwa Kuyang bukan sekadar makhluk mistis, tetapi adalah manusia yang menggunakan ilmu hitam untuk menjadi kaya atau hidup abadi. Mereka menjalani ritual khusus untuk memisahkan kepala dan organ tubuh mereka dari badan saat malam hari. Beberapa minggu kemudian, Ratna dipanggil untuk membantu seorang ibu lain yang sedang melahirkan. Kali ini, ia sudah lebih waspada. Ia membawa bawang merah, bawang putih, minyak kelapa, dan benda-benda lain yang dipercaya bisa menangkal Kuyang. Namun, malam itu, Kuyang kembali muncul. Suaranya lebih keras, geramannya lebih menakutkan. Ratna, yang kali ini sudah mempersiapkan diri, berusaha melawan rasa takutnya. Ia menyalakan dupa dan mulai membaca doa-doa yang diajarkan oleh dukun desa. Namun, Kuyang itu tampak semakin marah. Ia menabrakkan dirinya ke jendela, membuat kaca bergetar, seolah-olah ingin menerobos masuk. Ratna tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan makhluk itu terus-terusan meneror desa. Dengan keberanian yang ia kumpulkan, ia membuka pintu dan menghadapi Kuyang itu secara langsung. Ia memegang bawang merah dan minyak kelapa di tangannya, sambil terus membaca doa. Makhluk itu melayang mendekat. Tetapi ketika ia menyiramkan minyak, kelapa dan melemparkan bawang merah, Kuyang itu menjerit kesakitan dan melayang pergi ke dalam kegelapan. Malam itu menjadi malam terakhir Ratna melihat Kuyang. Penduduk desa percaya bahwa keberanian Ratna telah mengusir makhluk itu untuk selamanya. Namun, Ratna tahu bahwa Kuyang tidak sepenuhnya hilang. Ia hanya menunggu saat yang tepat untuk kembali. Cerita ini menggambarkan teror dan keberanian dalam menghadapi legenda Kuyang yang sudah menjadi bagian dari mitos Indonesia. Semoga cerita ini memberikan pengalaman mendalam dan menyeramkan. Cerita ini belum tentu kebenarannya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.